kabar Anda semua? Senang sekali saya Arsman Arif bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda dan nggak kerasa ya ini sudah akhir pekan lagi, menjelang akhir pekan karena ini udah hari Jumat ini. Thanks God it's Friday. Baru sepekan yang lalu rasanya ketemu, tapi rasanya baru kemarin ya Bung Rocky. Dan saya pagi ini model nggak bagus ini untuk imunitas sampai akhir pekan karena saya membaca sebuah berita dari Jember. Itu seorang bupati di Jember mengakui bahwa dia mendapat insentif dari kematian COVID. Setiap satu kematian dia dapat 100.000 dan angka yang terkumpul sudah sampai 70 juta itu. Oke. Dan yang bikin kaget itu adalah penjelasan Ketua DPRD bahwa dana itu legal dan sah karena itu merupakan diatur di Peraturan Menteri Keuangan tahun 2020. Nah, saya nggak bisa ngomong deh Bung Rocky kalau udah kayak gini. Ini kalau dibikin mural di dinding itu ada peti mati terus ditempelin di situ 100.000 tuh. Ya, Maka berlomba-lomba orang untuk mencari peti mati itu. Jadi ini prinsip super neolib. Ya. Bahkan insentif diberikan untuk memacu orang menunggu kematian. Kan rasional ekonomis manusia ekonomi selalu begitu. Jadi mungkin banyak bupati yang merasa perpanjang aja pandemi supaya bukan uang duka sebetulnya, ini uang kegembiraan kan menerima uang dari kematian orang itu kan ajaib kan. Mestinya memberi uang duka pada keluarga ini pejabat yang harusnya menekan kematian justru diberi insentif. Jadi bayangkan misalnya supply demand itu akan berlangsung terus di alam pikiran atau di bawah sadar setiap bupati itu. Jadi kekonyolan ini yang akan dicatat oleh sejarah bahwa pernah sebuah bangsa itu memberi insentif pada siapa yang bisa menguburkan orang paling banyak gitu. Jadi dengan kata lain perbanyak kematian supaya insentif naik. Kan itu intinya kan. Ya. Oke, konten ini saya juga bahas nanti. Anda bisa analisisnya lebih lengkap di Harris Bruno Point karena saya bahas ini. Kita pindah dulu deh, Bung Rocky. Saya sebenarnya agak sebel nih membahas topik tadi itu, tapi mau nggak mau itu kan soal serius yang mesti kita bahas. Nah, ini sudah hampir pasti, Bung Rocky, bahwa PAN itu bergabung di kabinet dan sekarang sudah mulai muncul spekulasi pos-pos apa yang akan diberikan kepada PAN. Tapi di luar soal keinginan PAN bergabung itu justru menjadi pertanyaan publik paling banyak sekarang, mengapa sih Presiden Jokowi tetap perlu harus memperkuat koalisinya, padahal kan dengan koalisi yang sekarang pun itu tanpa kehadiran PAN pun mereka sudah sangat dominan di parlemen. Saya kira ini satu end resultnya nanti kan soal sidang MPR yang Presiden Jokowi setujui karena dia dapat insentif juga 3 tahun perpanjangan gitu kan, dan sangat mungkin dia dia juga menghitung bahwa jangan-jangan PDIP tidak tulus dengan sidang MPR lalu PDIP membelot di tengah jalan, atau yang paling sering membelot itu Golkar. Karena itu dia akan tambah konstituen pendukung. PAN akan dimasukkan di situ supaya meloloskan agenda perpanjangan 3 tahun ini. Mengapa PAN? Karena PAN yang paling lemah. PAN nggak mungkin berkhianat. Itu artinya dia bisa digetok setiap saat. Karena di belakang PAN ada beberapa kasus yang sensitif sebetulnya. Jadi PAN dimasukkan di situ untuk mencegah kemungkinan PDIP dan Golkar menarik diri dari koalisi karena kepentingan pragmatis. Kan kita selalu melihat bahwa permainan kepentingan ini betul-betul menggoyang kekuasaan, potensial menggoyang kekuasaan. Jadi Pak Jokowi cemas jangan-jangan suatu waktu partai-partai besar pendukung dia itu menarik diri dari agenda sidang MPR, lalu dia linglung. Karena itu ditarik 8. Sangat mungkin juga nanti partai-partai kecil lain yang partai-partai baru itu nanti dipaksa supaya walaupun nggak punya kursi di DPR tapi jadilah sahabat kecil koalisi. Jadi ini soal tukar tambah yang betul-betul pragmatis saja. Ya, kan ini yang secara formalnya ya. Secara formalnya bolak-balik kemarin seperti dikatakan oleh Nasdem bahwa Pak Jokowi betul-betul wanti-wanti jangan sampai kemudian sidang sidang umum MPR itu dibelokkan menjadi soal penambahan periode maupun perpanjangan periode. Tapi yang sangat menarik itu adalah pengakuan dari PDIP. PDIP mengakui bahwa amandemen Undang-Undang Dasar ini adalah amanat dari Kongres PDIP. Tetapi kemarin sekjennya Hasto Kristianto mengatakan bahwa amanah dari Ibu Mega agar slow down ini berkaitan dengan rencana amandemen. Artinya sebenarnya PDIP
sudah agak menarik sendiri, menahan diri, dan kemudian juga bertemu dengan Gerindra. Ini memang sangat menarik. Jadi kalau kita lihat catur politiknya saat ini. Setuju. Itu artinya udah dimakan usia dan bisa dimakan COVID semua itu kan calon-calon ini kan. Jadi keadaan kita betul-betul tricky dan tidak stabil sebetulnya perencanaan sidang istimewa itu, sidang umum MPR itu. Nah ini menunjukkan bahwa permainan politik di istana itu makin lama makin oportunis dan kita sedang-sedang aja sebetulnya. Jadi saya gembira PAN masuk di dalam kabinet, dan satu waktu PAN juga bisa mundur, bisa keluar dari koalisi kalau dia melihat Presiden Jokowi melemah. Ini kan cuma soal menipu sang raja kan dengan segala macam make up atau lip sync seolah-olah mendukung, padahal sebetulnya bibirnya itu diatur oleh komputer, bilang ya kami percaya Pak Presiden, kami sama-sama ingin menyelamatkan bangsa ini, tapi di belakang layar berupaya untuk ambil keuntungan, dan bila Presiden goyah kabur semua. Itu udah prinsip oportunisme di dalam politik selama 10 tahun atau 6 tahun Jokowi memerintah. Keadaan itu kita baca perlahan-lahan, dan sekarang makin terbaca bahwa pikiran PDIP bisa betul-betul berseberangan dengan presiden tuh. Dan Ganjar juga mungkin merasa, waduh ini saya udah investasi panjang lebar, masa mesti tunggu 2027. Nah soal-soal semacam itu yang harusnya dihitung. Tapi kita nggak perlu hitung itu secara serius, kita anggap aja ini adalah blessing in disguise, bahwa nanti perpecahan itu akan dipercepat. Karena itu kita selalu menganggap lebih baik lakukan perubahan sebelum 2024. Dan makin banyak orang yang menginginkan itu sebetulnya. Partai-partai kecil apalagi yang baru mulai ditawar itu merasa, wah kita buat apa kita bikin partai kalau masih tunggu 2027 tuh. Padahal ini kesempatan momentum untuk menggantikan kekuasaan, karena seluruh faktor ekonomi, sosial, global politics membusuk di dalam menjadi bahkan menjadi liability untuk Presiden Jokowi hari ini. Ya, jadi sebenarnya kalau Anda lihat percaturan politik akhir-akhir ini, sebenarnya tetap saja yang menjadi variabel utama itu adalah PDIP dan Golkar gitu ya. Tetapi bagaimanapun walaupun PAN kursinya kecil, tapi buat Presiden Jokowi tetap saja itu diperlukan gitu. Iya, itu ibarat orang masuk warteg, bahkan tinggal satu tempe yang sebetulnya tidak layak lagi karena ditinggalkan orang, itu diambil juga. Jadi begitulah ini Presiden Jokowi ngambil tempe yang tinggal sepotong yang namanya PAN itu, karena memang lauk utamanya tuh udah disikat orang semua tuh. Jadi semuanya dia kumpulkan akhirnya, dan itu menunjukkan bahwa gugup Presiden melihat keadaan. Dia tahu bahwa legitimasinya turun, tapi dia nggak mau perlihatkan itu ke publik. Padahal sebetulnya semua mural di 1 minggu ini menunjukkan Presiden itu sedang di dalam keadaan tidak baik-baik aja, sedang tidak mengontrol kabinetnya. Kan saya melihat bagaimana wajah Nasdem yang ya mengucapkannya selamat datang, sambil sebetulnya ada wajah yang disembunyikan tuh. Wajah politisinya disembunyikan pada siapa yang ucapin itu, Saudara Menteri Sekjen dari Nasdem, Johnny G. Ya, itu kelihatan senyumnya tuh ada pura-puranya tuh. Jadi tipu menipu itu sedang berlangsung sebetulnya. Setelah diucapkan, setelah diumumkan selamat datang PAN, mungkin ada pertemuan 2 kamar, kita atur ya. Nanti kalau begini lo ikut gua tuh. Nanti kalau begini Golkar bisa kita jadikan sebagai partner strategis. Demikian juga PDIP lakukan hal yang sama tuh. Jadi ini semuanya pasang jebakan sebetulnya, ini gampangnya memasang jebakan di depan Presiden. Nah, yang menarik dari permainan ini saya kira Golkar nih yang paling selalu sebagai partai yang paling tua, dia paling canggih permainannya. Orang selalu terlalu banyak menyoroti konflik antara PDIP dengan Jokowi ya, kemarin dari serangan Puan, serangan Ibu Megawati, dan kemudian belakangan Bu Megawati berbalik menangis karena melihat Pak Jokowi kurus kering, dan menangis karena ada orang yang manggil Pak Jokowi kodok gitu. Tapi Golkar sebenarnya diam-diam coba take advantage ini ya kan, di situ kan ada 2 tokoh yang saya kira orang tidak boleh lupa, ada Luhut Panjaitan dan Airlangga Hartarto, dan dua-duanya ini Menko yang punya peranan yang sangat besar.
Ya, ya itu Erlangga mungkin masih merasa di atas angin, tapi suatu permainan politik kecil bisa pindah kekuasaannya pada Bambang Susatyo tuh. Ya memang dari awal mengincar posisi itu. Jadi tetap ini ada yang sangat liquid itu, sangat cair di dalam membaca politik. Yang paling cemas justru PDIP itu. Karena dia mesti lakukan dua hal. Pertama adalah menghalangi uh, elektabilitas Ganjar, dan yang kedua berupaya agar supaya nama Puan itu tetap beredar. Ini bikin pusing Ibu Mega kan. Sementara Pak Jokowi juga udah mencium-cium, ya jangan-jangan memang dia nggak mungkin lagi berduet dengan PDIP. Jadi Jokowi sebagai manusia politik berupaya untuk cari selamat nanti setelah dia lengser melalui Golkar. Golkar juga menganggap bahwa ya udah itu fasilitas-fasilitas ekonomi udah kami punyai, kami udah dapat banyak dari Omnibus Law, dari pandemi kami juga udah surplus, maka bye-bye Presiden Jokowi. Nah semua itu dihitung di kamar kedua, dan Presiden tentu sebagai political player dia tahu soal itu. Karena itu dia mulai berupaya pasang beberapa pion, tapi sebetulnya pion yang terancam oleh benteng. Nah, PAN itu adalah pion yang terancam sebetulnya. Tapi PAN merasa ya udahlah di akhir-akhir uh, turbulensi politik mending mendekat, kali-kali masih ada tempe kecil yang masih bisa dia santap. Jadi soal-soal begini nih. Ya, jadi walaupun kelihatannya Presiden Jokowi sangat perkasa karena didukung oleh hampir semua partai politik di parlemen kecuali Demokrat dan PKS, sesungguhnya situasi di dalam itu sangat rapuh gitu ya, dan suatu tiba-tiba bisa saja beliau bisa kehilangan pegangan. PDIP sama Golkar, nah Presiden nebeng pada dua yang perkasa ini. Padahal dua yang perkasa ini berupaya justru untuk menyembunyikan keperkasaannya sementara, karena lagi nyusun, akarnya mungkin dipotong dari bawah tuh. Nah Presiden nggak ngerti soal-soal begituan tuh. Dia hanya tahu bahwa 3 periode atau perpanjangan 3 tahun itu menguntungkan dia untuk bersiap-siap mencari perlindungan tuh. Kan cuma itu kan. Sebab kalau sekarang sampai 2024 nggak ada yang akan melindungi Presiden Jokowi karena seluruh proyeknya gagal, demokrasi berhenti, ekonomi tidak tumbuh, kesejahteraan rakyat memburuk, maka dia nggak akan ada yang lindungi. Jadi sekali lagi saya anggap sidang umum MPR nanti itu semacam deal aja supaya Presiden bisa menyelamatkan muka sampai 3 tahun ke depan itu. Dia nggak hitung bahwa yang ingin cepat-cepat juga tampil memperlihatkan muka adalah PDIP, Golkar, segala macam. Jadi ini konyolnya di situ tuh. Nah itu yang membuat saya berpikir wah ini bakal berantakan sebetulnya. Dan tentu masih ada agenda lain yang mau dimasukkan di situ. DPD pasti juga bersiap untuk menuntut sidang istimewa MPR, sidang umum MPR kalau dibuat itu mesti menguntungkan posisi DPD di dalam konstitusi kan. Itu kembali disatirkan sebagai lagi pelangak-pelongok melihat keadaan. Dan pelangak-pelongok bukan karena nggak ngerti, tapi karena memang tidak punya pegangan lagi untuk meneruskan legasinya. Itu yaitu akibatnya Presiden tidak mau mendengarkan keterangan dari oposisi. Ya, 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 ya. Wah, kalau berarti dengan analisis Anda tadi, ini bertolak belakang dengan banyak anggapan orang bahwa ini Jokowi makin berkuasa, oligarki makin berkuasa karena banyak semua partai-partai berhasil dia konsolidasi di belakangnya. Ini kayak mengkonsolidasikan barang kosong sebetulnya. Kan lain kalau semua partai itu punya satu kesepakatan untuk hanya satu calon. Itu lain itu. Oke, itu pertama dengan presiden. Ini PDIP aja ada 2 calon mau jadi presiden. Ya. Mendekat ke istana justru untuk mencuri sisa-sisa anggaran di dalam jabatan-jabatan resmi itu, menteri atau apa aja tuh. Sementara oligarki udah berpikir untuk pindah investasi kan. Dia nggak mau lagi investasi di kalangan Jokowi karena kan ini rasional ekonomi semua nih. Oligarki semua yang berpikir rasional. Mending nyari tunggangan baru daripada tunggangan lama yang kakinya udah patah tuh. Ya, 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 ya. Oke, kita akan terus amati perkembangan di istana ini karena bagaimanapun juga kelihatannya kita memasuki fase-fase yang sangat menarik nih ya.
Ya, menarik dan mendebarkan. Tapi buat kita, buat kalangan oposisi menganggap bagus, memang semua itu kita hitung dari awal. Ini adalah keretakan. Bahkan kita sebutnya di awal ini saling amputasi mereka di situ tuh. Dan gejala amputasi itu yang sedang berlangsung sekarang. Baik, Bung Rocky, terima kasih banyak. Oke.